wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pertanian Organik kelas 4B Agroteknologi yang anggotanya terdiri dari yang pertama ada Sutina, yang kedua ada Shirley Berliana Devi, yang ketiga ada Grada Vasikarananda, yang keempat ada Zulfan Idanif, dan yang terakhir ada saya Fauzan Alwi. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tata cara pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar nasi yang difermentasi. Alasan kami menggunakan nasi basi pada percobaan kali ini yaitu selain mudah kita dapatkan, waktu yang diperlukan dalam percobaan kali ini juga relatif sebentar, yaitu sekitar 1 minggu. Di dalam nasi juga terdapat sejumlah nutrisi penting diantaranya karbohidrat, protein, mineral seperti besi, fosfor, mangan, selenium, magnesium, kalium, dan sejumlah vitamin sehingga baik untuk kesuburan tanah. Untuk kelanjutannya, yuk kita lihat proses pembuatannya. Untuk pembuatan POC, langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu baskom, kemudian centong nasi, lalu saringan untuk menyaring larutan POC, kemudian torong, lalu ada solet, kemudian telenan, pisau untuk memotong gula, kemudian toples untuk menyimpan nasi, kemudian ada botol untuk tempat larutan POC, lalu semprotan untuk alat pengaplikasian. Kemudian untuk bahan pembuatan kita membutuhkan air sebanyak 500 ml, lalu membutuhkan gula atau molase sebanyak 100 gram, dan nasi basi sebanyak 200 gram untuk sumber karbohidrat atau sumber mikroorganisme. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan wadah atau toples, lalu kita kepal-kepal nasi dan masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah semua nasi sudah dimasukkan, lalu kita tutup dan simpan di tempat yang gelap. Lalu kita diamkan selama 3-4 hari sampai jamur keluar. Selama disimpan selama 3-4 hari, jamur ini akan tumbuh menjadi jamur Rhizopus oligosporus. Nah, merupakan filum dari Zygomicota yang menghasilkan enzim protase. Nah, oligosporus ini bisa ditemukan di tanah, di buah, di sayuran yang membusuk, atau bisa juga di roti yang telah busuk atau basi. Selanjutnya teman-teman, kita membuat larutan gula. Yang pertama kita tuang air 500 ml ke dalam mangkuk yang sudah kita siapkan. Selanjutnya untuk mempermudah larutan gulanya, kita memotongnya seperti kecil. Di sini kita menggunakan 2 buah gula merah ya teman-teman. Teman-teman, gulanya ini bebas mau gula merah atau gula putih, tapi di sini saya membuatnya dengan gula merah. Dan setelah gula merah yang kita potong-potong ini dimasukkanlah ke dalam mangkuk yang sudah terisi air yang tadi.
masukin ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk menggunakan spatula. Setelah larutan gula merah seperti ini, kita masukkan nasi basinya ke dalam larutan tersebut. Setelah itu kita satukan nasi yang sudah basi ke dalam larutan gula ini. Setelah semuanya tercampur, mari kita masukkan ke dalam wadah atau tempat botol seperti ini. Selanjutnya, tahap terakhir, simpan selama 1-2 hari agar mikroorganisme ini berkembang menjadi banyak. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa ditaruh di tempat yang gelap agar tidak terkena sinar matahari. Nah, dari hasil POC yang kami buat dari nasi basi ini, ternyata baunya itu seperti tape dan warnanya juga mulai kecoklatan. Nah, itu menandakan bahwa pupuk organik cair yang kita buat dari nasi basi itu ternyata sudah berhasil. Unsur hara yang terkandung di dalam POC ini sangat halus sehingga mudah diserap oleh tanaman, sekalipun oleh daun dan batangnya. Di dalam POC nasi basi ini terdapat jumlah nitrogen sebanyak 92 mg per liter atau setara dengan 92 ppm. Di sini saya akan mengaplikasikannya dengan teknik penyiraman. Yang pertama, kita tuangkan pupuk organik cair yang telah kelompok kita bikin pada gelas sebanyak 1 gelas. Lalu kita tuangkan pada ember ya. Dan lalu kita tambahkan air sebanyak 10 gelas. Jadi perbandingannya kita menggunakan 1:10. Setelah menambahkan air, lalu kita aduk. Di sini saya akan mengaplikasikannya pada tanaman cabai. Cara penggunaannya, cukup tuangkan 1 gelas pupuk cair pada tanaman. Dan yang kedua, saya aplikasikan pada tanaman jeruk ya. Pada tanaman jeruk. Kegunaannya apa? Pupuk organik cair kegunaannya untuk menyuburkan tanaman dan menyuburkan tanah. Selain yang sudah disebutkan tadi, ternyata pupuk organik cair memiliki manfaat yang lain loh, yaitu yang pertama menggemburkan dan menyuburkan tanah, yang kedua sebagai pembedah tanah yang mampu memperbaiki struktur tanah sehingga kondisi lingkungan tanah optimum untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sehingga siklus dan penyediaan hara menjadi lebih baik. Yang keempat, kemampuan menyerap air sehingga kondisi tanah tetap lembab
terutama pada musim kemarau. Dan yang terakhir, penyeimbang dan penyedia unsur hara, terutama hara mikro. Sekian pembuatan pupuk organik cair dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.